Oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan Mbak Sari, tadi untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh psikolog dan juga konselor. Oke. Kalau yang dari saya pelajari dan saya jalani di kerjaan, kompetensi untuk problem solving, daya nalar, analisa itu juga dibutuhkan gitu ya. Kompetensi untuk mengembangkan, kita mengembangkan si konseli ini juga dibutuhkan gitu. Mengembangkannya sejauh apa, kemudian cara kita mendengarkan mereka seperti apa, itu juga dibutuhkan skill atau kompetensinya. Motivasional ya, kita nggak boleh yang justru pesimis gitu. Ya kamu ngalamin gitu ya udah deh sabar ya, sedih deh gitu. Nah ini malah berdua-duaan bisa tangis-tangisan gitu. Jadi saya merasa konselor atau psikolog harus punya kompetensi di mana basicnya itu dia punya cara berpikirnya kuat ya, analisanya kuat, logikanya kuat, motivasinya kuat supaya bisa membangun. Itu kompetensi yang saya rasa dibutuhkan. Gitu. Seperti itu, tidak subjektif juga penting ya. Jadi betul-betul mampu berpikir secara objektif itu penting. Jadi tidak ada membandingkan pengalamanmu dan pengalamanku. Kalau aku jadi kamu sih, aku begini begitu. Kalau di psikolog kita tidak boleh menyarankan orang mengambil pilihan atas pertimbangan kita, karena itu hidupnya dia. Gitu ya. Kita misalkan katakanlah suruh dia berpisah atau lanjut, memilih sekolah di mana atau kerja di mana gitu, karena itu resiko yang nanggung mereka. Jadi tugas kita betul-betul kompetensinya harus netral, tapi juga menyeluruh, kompleks, detail dengan segala kemungkinan dia akan seperti apa dengan komposisi atau kombinasi kepribadian dia yang seperti itu. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Mbak Sari. Kalau menurut Mbak Ful gimana nih kompetensi ataupun sikap dan pribadi seorang konselor dalam memberikan layanan konseling? Oke, terima kasih Mbak Nay. Wah, tadi kalau yang dijelaskan oleh Mbak Sari itu juga tentunya menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor juga ya. Nah, mungkin kalau saya agak mengarah atau mengacu sama kode etik profesi ya, yang kita dibawahi, kalau misal BK itu dibawahi oleh Asosiasi BK Indonesia ya, itu dituliskan di dalamnya ada 4 aspek kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang konselor dalam memberikan layanannya gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini adalah dalam memberikan layanan konseling, mungkin saya jelaskan sedikit yang 3 aspek dari 4 ya, 3 dari 4 aspek yang dijabarkan oleh Apkin itu. Jadi ada kompetensi kepribadian, itu tentunya tadi seperti sejalan dengan yang dijabarkan oleh Mbak Sari ya, bahwa seorang konselor itu sangat perlu untuk menunjukkan empatinya, ramah tamahnya, bagaimana dia tidak mendiskriminasi konseli, tidak membeda-bedakan, karena kita juga diikat oleh kode etik bahwa kita perlu menerima semua konseli apapun keadaannya dia kan, kita tidak boleh menolak. Makanya perlu ada toleransi yang tinggi juga dari seorang konselor. Tentunya juga harus sabar ya, harus tulus ya mendengarkan cerita orang itu, mendengarkan cerita konseli. Kalau konselornya sendiri tidak sabar, bisa-bisa nanti konselinya bosan di dalam proses konseling ya, atau konselornya yang bosan mendengarkan cerita konselinya. Nah itu satu. Terus juga secara kompetensi pedagogik ya, tentunya juga konselor kan basicnya tadi kalau saya sudah katakan adalah ilmu pendidikan juga ya, salah satunya juga terapan dari ilmu pendidikan, sehingga konselor harus juga menguasai nih teori-teori dan praksis pendidikan, karena konselor adalah tenaga pendidik juga ya yang diatur dalam sistem pendidikan nasional ya dalam undang-undang, sehingga tidak bisa nih dipisahkan antara layanan yang diberikan oleh konselor, layanan konseling ataupun layanan apapun itu yang diberikan konselor, bimbingan, tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kegiatan pendidikan ya, kegiatan mendidik maksud saya. Nah, oleh karena itu juga konselor perlu memahami tahap-tahap perkembangan yang tadi sudah saya jelaskan juga ya, memahami tahap-tahap perkembangan. Terus juga dalam tahap perkembangan kan tentunya ada taraf-taraf pemahaman ya dari konseli ya.
misal konselingnya ada di tingkat SMP, nah berarti mungkin tahap perkembangannya adalah remaja. Nah itu harus juga diketahui oleh konselor, harus kompetensi pedagogiknya juga ada itu, sehingga bisa memberikan layanan yang tepat sasaran tentunya. Terus yang terakhir, secara kompetensi profesional ya, konselor itu harus tahu juga nih yang namanya assessment. Kan psikologi juga tentunya kuat di assessment ya, sangat kuat di assessment, namun konselor juga itu juga harus bisa assessment dalam artian untuk mengenali konseling yang akan didampingi, terus juga masalah apa yang sedang dialami, sehingga nantinya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh konselor mengenai pendekatan-pendekatan ataupun teknik-teknik konselingnya tuh bisa sejalan. Jadi antara masalah dari konseling sama pendekatan yang digunakan untuk mendampinginya itu tuh tepat sasaran. Itu sih, jadi kalau mungkin saya mengutip ya apa yang dikatakan oleh Prof. Mungkin teman-teman juga kenal, bahwa jangan sampai kita sebagai konselor itu seperti tukang ya, tukang konseling. Masa kita tukang konseling kan? Gak mungkin. Jangan sampai kita, kalau tukang itu kan mungkin dia tahu secara teknik untuk mencampurkan, misal ini tukang kuli bangunan nih, mencampur antara semen dan pasir, dicampur. Tapi kalau mungkin ditanya kenapa harus begitu, apa landasannya, apa dasarnya, mungkin mereka tidak bisa jawab. Nah, kalau konselor dalam memberikan layanannya, kalau dalam hal ini konseling ya, itu juga harus tahu apa landasannya dia memberikan layanan, apa pendekatannya itu, kenapa menggunakan pendekatan itu, kenapa menggunakan teknik-teknik tertentu, itu harus ada landasannya itu, sehingga harus berkompetensi juga secara profesional. Itu sih mungkin kalau dari saya, Mbak Nay. Oke, terima kasih Kak Flo. Nah, tadi kan kita udah menyinggung banyak tentang layanan konseling dan juga bagaimana sih pribadi konselornya atau juga pribadi tentang psikolognya. Nah, kalau menurut Mbak Flo dan juga Mbak Sari, dari tadi yang sudah disebutkan, kira-kira pengertian dan hakikat konseling itu sebenarnya apa sih? Mungkin dari perspektif psikolog dan juga dari perspektif konselor. Boleh dilanjut Mbak Flo dari perspektif konselor dulu mungkin? Oke, langsung dilanjut ya. Ya, langsung lanjut aja. Baik, kalau dari perspektif ini, ambil dari perspektif konseling dari konselor dulu ya. Ini banyak sekali sih sebenarnya, atau mungkin juga di psikologi juga sama ya, ada miskonsepsi yang beredar di masyarakat tentang konseling. Jadi kayak seolah-olah konseling itu hanya sebuah bantuan dari seorang helper, seorang tenaga ahli kepada seseorang yang punya masalah, kepada seseorang yang mungkin kalau di psikologi punya gangguan ya, kalau di konselor maksud saya seorang yang punya masalah, hanya kepada itu saja supaya dia menemukan solusi dari masalahnya. Tetapi kan seiring berjalannya zaman, seiring berjalannya ilmu pengetahuan, lebih dalam lagi konseling itu berbicara tentang sebuah hubungan yang profesional nih antara tenaga profesional, kalau dalam hal ini adalah konselor, dengan konseli, dengan individu yang dilayani ya, baik itu keluarga, settingnya keluarga, baik itu individu secara pribadi, baik itu grup atau kelompok ya, supaya mereka itu bisa mencapai suatu kesehatan mental yang lebih stabil, lebih baik lagi, terus juga kesejahteraan, terus juga pemahaman-pemahaman baru seperti tadi itu ya, dari kalau bisa dibilang peran konselor untuk mengedukasi ya, jadi memberikan pemahaman-pemahaman baru juga kepada konseli, dan juga bisa membantu memberikan juga pemahaman-pemahaman atau keterampilan-keterampilan baru untuk konseli bisa mengejar tujuan-tujuan, misal tujuan-tujuan karirnya atau tujuan-tujuan yang baik gitu dalam hidupnya. Jadi perlu ditekankan juga, kalau dari saya sih, konseling ini tidak sama dengan psikoterapi. Mungkin nanti psikoterapi akan dijelaskan oleh Mbak Sari ya, karena itu ranahnya sudah psikolog ya. Kalau konselor ya ranahnya tentunya konseling, dan subjek yang dilayani tentunya yang belum terindikasi,
belum terindikasi mempunyai gangguan mental, sehingga bisa dikatakan masih orang normal yang mempunyai masalah atau mungkin mempunyai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang butuh untuk diluruskan gitu ya. Itu sih mungkin yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Flo. Kalau dari Mbak Sari sendiri gimana nih Mbak Sari? Hakikatnya dan juga pengertian konseling secara perspektif psikologi. Yes, nggak jauh beda dari Mbak Flo ya, bahwa ini relasi timbal balik dari dua belah pihak, yang satu konseli atau orang yang membutuhkan bantuan atau sedang merasa tidak nyaman gitu ya, sedang merasa butuh sudut pandang baru gitu seringkali ya kalau kita bahasanya yang supaya lebih ringan. Dan yang pihak kedua itu konselor atau psikolog ini kalau saya menilainya adalah orang yang punya kompetensi untuk membantu gitu ya. Jadi tujuannya kalau untuk membantu bukan untuk menggugui ya, tapi untuk membantu yang bersangkutan, berarti memang betul-betul untuk kepentingannya konseli gitu, bukan untuk kepuasannya konselor atau kepuasannya psikolog gitu. Jadi bukan ceramah, bukan mengajarkan apa, melainkan betul-betul digali dari konselinya sendiri apa yang dia rasakan. Jadi kata kuncinya atau prinsipnya ya, hakikatnya sih kalau saya bilang relasi timbal balik ya, interaksi dari dua belah pihak. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu nih Mbak, tadi sebenarnya udah sempat disinggung juga, cuman diberikan secara spesifik lagi sih untuk tujuan dan manfaatnya nih dari kita melakukan layanan konseling, baik melalui psikolog ataupun melalui konselor. Mungkin dari Mbak Sari bisa dilanjutkan nggak Mbak Sari? Iya betul, jadi untuk tujuannya yang jelas untuk membantu klien itu untuk berfungsi secara lebih optimal ya. Kemudian untuk memecahkan masalahnya juga, jadi fokusnya sih tujuannya di situ. Apakah nanti ada, ini saya ngomongnya berarti di luar dia punya gangguan-gangguan tertentu ya, tapi pada saat kondisi yang dia membutuhkan konselor atau psikolog ini, manfaatnya saya berharapnya klien, saya bahasanya seringnya klien sih, mungkin nanti agak ketukar-tukar sesekali ngomong konseling, sekali ngomong klien, mendapatkan insight gitu. Mereka harapannya mendapatkan insight dari obrolan yang telah berlangsung gitu ya, dengan teknik yang kita berikan, kemudian mereka mungkin bisa mengubah belief mereka yang mungkin mereka selama ini salah gitu ya, atau mengubah perilaku mereka, atau mungkin menghilangkan mental block mereka yang selama ini mereka terus tanamkan di diri tanpa dia sadarin, kemudian dia mampu mengenali dirinya jauh lebih dalam. Itu tujuan dan manfaat yang kita harapkan gitu, supaya dia bisa memahami apa sih makna hidup dia gitu, kembali ke situ gitu, nggak fokus pada masalah melainkan kembali ke hal apa yang bisa dia lakukan. Jadi itu yang biasanya psikolog coba capai dalam proses konseling maupun terapi. Mbak Sari, kalau Mbak Flo gimana Mbak Flo? Dari spesifikasinya mungkin untuk lebih dijelaskan lagi dan lebih rinci lagi nih tujuan dan manfaatnya melaksanakan konseling dengan konselor. Silahkan Mbak Flo. Baik, Mbak Nailu, terima kasih. Sebenarnya kalau dibilang tujuan dan manfaat tuh sebenarnya sama ya, sejalan ya dengan yang dikatakan juga sama Mbak Sari ya. Bahwasanya bagaimana membantu konseli atau klien ya kalau istilahnya dari Mbak Sari, supaya dia bisa menemukan makna hidupnya kembali. Kalau kita mungkin sering pakai istilah ini ya, kondisi kehidupan efektif sehari-hari ya, bagaimana lebih efektif lagi menjalani hidupnya sehari-hari atau kembali efektif menjalani hidupnya sehari-hari. Nah, kalau mungkin saya tekankan juga kalau di konseling, tujuan konseling dari BK, dari konselor BK gitu ya, itu seperti yang sudah saya jabarkan tadi juga sih, bahwa tujuannya adalah untuk bagaimana memfasilitasi seorang konseli ini supaya mempunyai kompetensi-kompetensi dalam dia bisa memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Jadi memang titik penekanannya itu di tugas perkembangan ya, supaya